Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko sudah hampir 3 tahun menjaga pos keamanan kecil di desa itu. Pos itu berdiri di simpangan antara jalan utama dan jalan setapak yang menuju hutan. Biasanya desa tersebut cukup sepi, tetapi belakangan ini beberapa warga sering melaporkan adanya suara aneh dari arah hutan, terutama saat malam tiba. Malam itu seperti malam-malam lainnya. Pak Joko duduk di kursi reot di depan pos penjaga. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang sudah mulai mendingin. Sementara matanya tertuju pada jalan gelap yang hanya diterangi satu lampu jalan. Udara malam terasa dingin dan suara angin yang menerpa dedaunan hutan membuat suasana semakin mencekam. Sudah lewat tengah malam, tapi kenapa rasanya makin aneh ya? Gumam Pak Joko pelan sambil mengusap tengkuknya. Ia merasakan ada yang tidak beres. Biasanya, walaupun malam sepi, ia bisa mendengar suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Namun malam ini semuanya hening. Pak Joko menegakkan tubuhnya. Ia mulai merasakan getaran di udara yang tidak biasa. Sesekali, ia melihat ke arah hutan di kejauhan, di mana jalan setapak gelap itu lenyap di antara pepohonan yang rapat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Langkah yang pelan namun teratur. Suara itu berasal dari arah hutan, semakin mendekat ke arah pos. Halo, siapa di sana? Teriak Pak Joko. Namun tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang makin mendekat. Pak Joko menelan ludah, tangannya gemetar saat meraih senter di meja di sampingnya. Dengan hati-hati ia menyorotkan sinar senternya ke arah suara. Namun yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di ujung jalan setapak, tepat di bawah bayangan pepohonan, berdiri sosok putih tinggi dengan kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Matanya hitam pekat, kosong, menatap lurus ke arah Pak Joko. Pak Joko hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Keringat dingin membasahi keningnya. Meskipun udara malam semakin dingin, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan yang tidak berkedip. Ini pasti cuma imajinasiku saja, bisik Pak Joko, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mana ada pocong beneran. Namun saat ia mengedipkan matanya, sosok itu tiba-tiba bergerak, pelan namun pasti. Pocong itu mulai melompat mendekat. Setiap lompatan disertai suara kain kafan yang bergesekan dengan tanah. Pak Joko mundur perlahan, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Tanpa sadar, ia tersandung kursi di belakangnya dan jatuh terduduk. Sosok pocong itu semakin mendekat. Dari jarak beberapa meter, Pak Joko bisa melihat wajahnya yang pucat. Kulit yang mengelupas dan bau busuk yang mulai tercium di udara. Wajah pocong itu kosong, tanpa ekspresi, namun teror yang dibawanya begitu nyata. Pergi, pergi, teriak Pak Joko dengan putus asa, mencoba bangkit namun lututnya lemas. Sosok pocong itu berhenti beberapa langkah di depannya, diam sejenak. Lalu dalam keheningan yang mencekam, pocong itu mengeluarkan suara yang dalam dan serak, seperti berasal dari dalam kubur. Kau seharusnya tidak ada di sini. Pak Joko merangkak mundur, matanya terus terpaku pada sosok pocong di depannya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin terus mengalir di dahinya. Pikiran tentang bagaimana dia bisa kabur dari teror ini mulai hilang dari benaknya, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Kau siapa? Tanya Pak Joko dengan suara bergetar. Meskipun dia merasa bodoh karena bertanya pada sosok menyeramkan itu. Pocong itu tidak menjawab, ia hanya melompat sekali lagi, semakin dekat hingga kini jaraknya hanya beberapa meter dari Pak Joko. Bau busuk semakin kuat, seperti bau mayat yang sudah membusuk selama berhari-hari. Mata Pak Joko terus membesar saat pocong itu membungkuk sedikit, seolah sedang memperhatikan dirinya dengan lebih intens. Sesuatu akan datang. Suara serak itu terdengar lagi, lebih pelan namun jelas. Dan kau akan menjadi bagian dari itu. Pak Joko ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Lututnya tak kuat menopang tubuhnya lagi dan ia jatuh terduduk ke tanah. Kegelapan di sekitar pos penjaga itu terasa semakin tebal, menekan seolah mencekik napasnya. Hanya suara angin yang berdesir dan langkah pocong yang semakin mendekat. Tiba-tiba suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Lampu sepeda motor menyinari jalan dari arah desa, membuat Pak Joko sadar kembali.
Sepeda motor itu milik Pak Karno, salah satu warga yang sering pulang malam dari pekerjaannya sebagai tukang ojek. Pak Karno melihat Pak Joko yang tampak ketakutan di depan pos, dan tanpa pikir panjang, ia menghentikan motornya. Pak Joko, kenapa Pak? Teriak Pak Karno sambil berlari menghampiri. Pak Joko dengan panik menunjuk ke arah pocong itu. Namun saat Pak Karno melihat ke tempat yang ditunjuk, sosok itu sudah menghilang. Hanya bayangan pepohonan dan jalan yang kosong. Pak Joko, ada apa? Pak Karno mengguncang bahu Pak Joko yang masih terpaku di tanah. Pak Joko hanya bisa menunjuk dengan gemetar ke arah hutan. Namun tidak ada apa-apa di sana. Napasnya tersenggal, tubuhnya gemetaran, dan kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ada pocong barusan di sana. Akhirnya Pak Joko berhasil berkata dengan terbata-bata. Pak Karno memandang jalan setapak yang gelap dengan ragu. Pocong? Di sini? Pak Joko, mungkin Bapak kecapean. Coba tenang dulu. Aku yakin tadi ada. Bau busuknya, matanya, dia hampir menyentuhku. Seru Pak Joko sambil mencoba berdiri, meskipun lututnya masih terasa lemas. Pak Karno menggeleng-gelengkan kepala, merasa sulit mempercayai cerita Pak Joko. Namun melihat kondisi Pak Joko yang begitu ketakutan, ia memutuskan untuk tidak berdebat. Begini saja Pak Joko, biar saya temani Bapak di sini sampai tenang. Jangan terlalu dipikirkan dulu, kata Pak Karno sambil menepuk punggung Pak Joko. Mereka berdua kembali ke pos penjaga, duduk bersebelahan di kursi kayu yang ada di sana. Pak Karno menyalakan sebatang rokok untuk meredakan ketegangan. Sementara Pak Joko masih sesekali melirik ke arah jalan setapak, khawatir pocong itu muncul lagi. Waktu berlalu, dan suasana mulai sedikit lebih tenang. Pak Karno mencoba mengajak Pak Joko mengobrol untuk mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba angin dingin kembali menghembus kencang, lebih dingin dari sebelumnya, seperti angin yang datang dari dalam kuburan. Lampu jalan yang sebelumnya menerangi area sekitar pos mulai berkedip-kedip, dan suara jangkrik yang sempat kembali kini hilang lagi. Pak Joko langsung waspada, tubuhnya tegang. Pak Karno, ada yang gak beres lagi, bisik Pak Joko dengan nada takut. Sebelum Pak Karno bisa merespon, terdengar suara yang mereka kenali, suara gesekan kain seperti sesuatu yang sedang melompat mendekat. Pak Karno segera berdiri, memegang senter dari motornya dan menyorot ke arah suara. Dan di sana, tepat di tepi hutan, pocong itu muncul lagi. Pak Karno terdiam, wajahnya memucat. Kali ini ia melihat dengan jelas sosok menyeramkan itu. Kain kafan yang membungkus tubuh pocong tersebut tampak lebih kotor, berlumuran tanah, dan wajah pucatnya terlihat jelas di bawah sinar senter. Ya Allah, Pak Karno bergumam, suaranya bergetar. Pocong itu kembali melompat, pelan namun pasti, mendekati mereka. Pak Joko yang sudah ketakutan dari awal, kini hanya bisa bergeming di tempat. Sementara Pak Karno mulai melangkah mundur perlahan. Mau apa dia, Pak Joko? Pak Karno berbisik panik. Aku nggak tahu, tapi dia tadi bilang sesuatu akan datang. Aku nggak ngerti, jawab Pak Joko sambil merapatkan tubuhnya ke dinding pos. Pocong itu terus mendekat, hingga jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tersenyum, senyum yang tidak seharusnya ada di wajah mayat. Pak Karno akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Lari, Pak Joko, lari sekarang. Pak Joko dan Pak Karno langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan pos penjaga. Nafas mereka terengah-engah dan kegelapan malam terasa semakin menakutkan. Meski kaki mereka merasa berat, mereka terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Seolah pocong itu bisa saja melompat lebih cepat dan menangkap mereka kapan saja. Ayo Pak, terus lari, teriak Pak Karno sambil menarik lengan Pak Joko yang hampir tersandung. Aku gak kuat Karno, ujar Pak Joko dengan nafas tersengal. Tubuhnya yang lemah sudah mencapai batas, usianya tak lagi muda, dan lari seperti ini membuat jantungnya berdetak kencang, hingga ia merasa seolah bisa pingsan kapan saja. Namun suara gesekan kain yang semakin dekat membuat mereka tak punya pilihan selain terus berlari. Meski malam itu sunyi, suara loncatan pocong terdengar sangat jelas di telinga mereka, seperti bayangan kematian yang tak terbendung. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya tiba di rumah Pak Joko yang tidak terlalu jauh dari pos. Pak Karno segera membanting pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat. Keduanya tertunduk di lantai ruang tamu, napas mereka masih tersengal-sengal.
Mana mungkin pocong ikut sampai sini? Gumam Pak Karno sambil mengelap keringat di wajahnya. Pak Joko hanya menggeleng pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Pandangannya kosong, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini hanya dianggap sebagai cerita rakyat benar-benar muncul di hadapannya? Dan mengapa pocong itu berkata sesuatu yang misterius tadi malam? Pak Karno, Pak Joko akhirnya bersuara setelah beberapa menit terdiam. ini bukan pertama kalinya. Sudah 2 malam aku diganggu. Pak Karno terperanjat. Maksudnya, pocong itu sudah pernah datang. Pak Joko mengangguk pelan. Malam sebelumnya aku juga lihat pocong itu di pos. Sampai aku pikir aku cuma halusinasi. Sampai tadi malam, dia benar-benar muncul dan ngomong sesuatu. Dia bilang sesuatu akan datang. Pak Karno terdiam. Pikirannya kelut. Ini bukan lagi soal ketakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya di balik kemunculan pocong ini. Ia mencoba berpikir jernih, namun sulit rasanya menemukan logika di balik kejadian mistis seperti ini. Apa aja kejadian aneh belakangan ini di desa? Tanya Pak Karno, mencoba menggali kemungkinan. Pak Joko termenung sejenak. Nggak ada yang aneh, kecuali kemarin ada yang bilang warga menemukan makam lama di hutan dekat pos itu. Makamnya nggak terurus, dan beberapa kuburannya kayaknya rusak. Pak Karno mengangguk. Mungkin pocong itu berasal dari salah satu kuburan yang rusak. Bisa jadi dia nggak tenang karena makamnya diganggu. Ini bisa jadi penyebabnya. Tapi kenapa harus aku yang diganggu? Pak Joko memegang kepalanya, bingung dan frustasi. Mungkin karena kamu yang jaga di pos itu. Kamu yang paling dekat dengan makam itu tiap malam. Hening sejenak melingkupi mereka. Kengerian mulai mengendap dalam pikiran mereka berdua. Jika benar pocong itu muncul karena makamnya diganggu, maka berarti mereka sedang berhadapan dengan arwah yang marah. Namun mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Gimana kalau kita panggil Pak Ustadz? Usul Pak Karno tiba-tiba. Biar dia bantu ngusir pocong itu. Pak Joko mengangguk setuju. Itu ide bagus. Kita panggil Pak Ustadz besok pagi. Malam itu mereka berdua tak bisa tidur dengan tenang. Setiap bunyi kecil di luar rumah membuat mereka berjaga-jaga. Takut pocong itu kembali muncul. Namun sampai pagi tiba, tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk menyeramkan itu. Keesokan harinya, Pak Joko dan Pak Karno segera menemui Pak Ustadz di musola desa. Pak Ustadz seorang pria tua dengan wajah tenang dan bijak, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Pocong ya, gumam Pak Ustadz setelah mendengar cerita mereka. Biasanya arwah yang menjadi pocong memang arwah yang tidak tenang. Kalau memang ada makam yang rusak, kita harus segera memperbaikinya. Tapi sebelum itu, biarkan saya lihat sendiri tempat di mana pocong itu muncul. Pak Joko dan Pak Karno membawa Pak Ustadz ke pos penjaga di mana teror itu terjadi. Meskipun hari masih siang, suasana di sekitar pos tetap terasa aneh. Hutan di belakang pos terasa begitu sunyi, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara pepohonan. Pak Ustadz memejamkan mata sejenak, merapalkan doa-doa dalam hati, kemudian membuka matanya kembali. Kalian benar, ada yang tidak beres di sini. Energi yang gelap dan kuat, kita harus mencari makam yang rusak itu. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan area kuburan yang dimaksud Pak Joko. Kuburan itu tampak tua dan terabaikan. Sebagian besar nisanya sudah rusak dan ditumbuhi rumput liar. Di salah satu sudut, mereka melihat sebuah kuburan yang tampaknya baru saja digali kembali. Tanahnya terlihat tidak rata, dan beberapa bagian nisan hancur. Inilah penyebabnya, kata Pak Ustadz dengan suara rendah. Mungkin seseorang tanpa sengaja atau sengaja menggali kuburan ini. Arwah yang berada di dalamnya tidak tenang dan kembali untuk mencari keadilan. Pak Joko merinding mendengar penjelasan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Kita harus menutup kembali kuburan ini dengan benar. Lalu berdoa agar arwahnya bisa tenang. Dan kalian jangan lagi melewati area ini pada malam hari. Pocong itu mungkin akan berhenti mengganggu jika makamnya diperbaiki. Pak Ustadz segera memimpin mereka untuk menutup kuburan yang rusak. Setelahnya, mereka berdoa bersama, berharap arwah yang berada di dalam kuburan itu bisa kembali tenang. Namun meskipun upaya sudah dilakukan, Pak Joko masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Malam itu ketika Pak Joko kembali bertugas di pos penjaga, perasaan tidak nyaman kembali datang. Meski Pak Ustadz sudah melakukan doa-doa, entah mengapa Pak Joko merasa bahwa teror belum sepenuhnya berakhir.
Malam itu Pak Joko duduk di kursi pos penjaga dengan perasaan was-was. Meskipun siang tadi Pak Ustadz telah membantu memperbaiki kuburan dan memanjatkan doa, suasana di sekitar pos terasa lebih berat dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya menerangi area itu kini berkedip-kedip. Seakan ada sesuatu yang tidak beres dengan listrik di sana. Pak Joko melirik jam di tangannya. Sudah hampir pukul 11 malam. Jalanan terasa masih sepi, tidak ada kendaraan yang lewat. Hanya suara angin yang berdesir lembut melewati pepohonan di sekitar hutan. Ah, mungkin cuma perasaanku saja, Gumam Pak Joko mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah hutan, membawa bau busuk yang sangat familiar. Bau itu persis seperti yang dirasakannya malam-malam sebelumnya. Pak Joko mendadak kaku, tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak lebih kencang saat suara gesekan kain terdengar lagi dari arah jalan setapak menuju hutan. Jangan sekarang. Bisik Pak Joko sambil memegang dadanya, berharap teror itu hanyalah mimpi buruk yang akan segera hilang. Dari kegelapan sosok itu muncul lagi, pocong, matanya yang kosong menatap lurus ke arah Pak Joko. Seolah-olah arwah itu benar-benar datang mencarinya. Kali ini pocong itu tidak melompat-lompat seperti sebelumnya, tapi hanya berdiri diam tak jauh dari pos. Pak Joko ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun lututnya terasa seperti lumpuh. Pocong itu dengan gerakan pelan dan menyeramkan mulai mendekat. Sesuatu akan datang. Suara serak itu terdengar lagi, menghantui malam yang sunyi. Kali ini suaranya lebih jelas, seolah-olah pocong itu sedang berbicara langsung kepadanya. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Pak Joko berusaha bangkit dari kursi. Ia meraih senter di mejanya, lalu menyorotkan cahaya ke arah pocong itu. Namun yang dilihatnya justru membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di balik pocong itu, bayangan lain mulai muncul. Mereka berdiri di pinggir hutan. Tubuh mereka dibalut kain kafan seperti pocong. Namun wajah-wajah mereka lebih mengerikan. Sebagian sudah rusak dan membusuk. Pak Joko mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengira hanya ada satu pocong. Tapi kini seolah-olah seluruh hutan itu dipenuhi oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Ini nggak mungkin. Pak Joko bergumam dengan suara parau. Satu persatu pocong itu mulai bergerak, melompat dengan gerakan lambat namun pasti. Mata mereka yang kosong menatap langsung ke arah Pak Joko. Seolah-olah mereka semua datang untuk satu tujuan, menghampiri dirinya. Pak Joko berlari ke dalam pos, mengunci pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan diri. Tapi ketukan pelan di pintu membuatnya kembali ketakutan. Ketukan itu berulang dengan ritme yang teratur. Pak Joko menahan napas, berharap pintu itu cukup kuat untuk menahan mereka. Namun suara itu tak berhenti. Ketukan semakin keras dan kini terdengar di jendela juga. Jangan. Pak Joko berbisik, air matanya mulai mengalir. Ia tahu pocong-pocong itu tidak akan pergi begitu saja. Pintu pos bergetar hebat, seperti ada yang mendorong dari luar. Pak Joko menekan tubuhnya ke arah pintu, mencoba menahan kekuatan yang tak terlihat itu. Ampun, tolong. Pak Joko berteriak, berharap ada yang mendengarnya di luar sana. Tapi siapa yang akan datang pada malam seperti ini? Tak ada warga yang akan berani keluar setelah mendengar desas-desus tentang pocong di sekitar pos. Tiba-tiba pintu itu terbuka dengan keras, mendorong Pak Joko terjatuh ke lantai. Di ambang pintu, pocong itu berdiri. Mata kosongnya menatap Pak Joko yang terduduk lemah di lantai. Sesuatu akan datang, dan itu adalah kematianmu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh ancaman. Pak Joko mencoba merangkak mundur, tapi ruang pos terlalu sempit. Pocong itu kini melompat masuk, diikuti oleh beberapa sosok lainnya. Kegelapan dan bau busuk memenuhi ruangan, dan Pak Joko merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tahu malam ini mungkin akan menjadi akhir dari semuanya. Namun tepat saat pocong itu mengulurkan tangannya ke arah Pak Joko, terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu melengking tajam menembus malam yang gelap, menghentikan pergerakan pocong-pocong itu. Pocong-pocong itu tiba-tiba membeku, seolah suara itu memberikan perintah yang tak bisa mereka abaikan. Pak Joko memejamkan mata, berharap bahwa suara azan itu akan menyelamatkannya. Dan perlahan satu persatu sosok pocong itu mundur, kembali ke arah hutan. Pocong yang memimpin kelompok itu menatap Pak Joko sekali lagi sebelum akhirnya menghilang di balik bayangan pepohonan.
Pak Joko tertunduk tak berdaya di lantai. Tubuhnya terasa dingin dan jantungnya masih berdebar kencang. Ia menatap pintu yang kini terbuka lebar, di mana angin malam berhembus masuk. Suara azan itu terus berkumandang, menyelamatkan nyawanya pada saat-saat terakhir. Pagi harinya, warga desa menemukan Pak Joko tergeletak di lantai pos penjaga. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Mereka segera membawanya pulang ke rumah dan memanggil dokter. Meskipun nyawanya selamat, Pak Joko tidak pernah kembali menjadi seperti sedia kala. Teror malam itu meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi warga yang berani berjaga di pos tersebut. Pos penjaga itu dibiarkan kosong, sepi, dan tak terurus. Desas-desus tentang teror pocong di sekitar pos itu terus menyebar di kalangan warga. Dan meskipun tak ada lagi yang melihat sosok pocong itu, kenangan akan malam-malam penuh kengerian tetap hidup di dalam pikiran Pak Joko dan warga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.